Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 67. Cerita diawali dengan Song Chong-won yang berkata, "Benar, saya memilikinya." "Bagus," saut Musaham Ho. "Setidaknya, hingga sekarang," imbuh Song Chong-won. Mendengar hal itu, orang-orang yang mengelilinginya kemudian bersiap dengan pedangnya. "Apakah kau masih berani memilikinya?" tanya Musaham Ho. "Saya tidak keberatan jika tetua tertinggimu memilikinya. Akan saya anggap hal tersebut sebagai penyelamatan," jawab Song Chong-won. "Jadi, kau tahu harus apa?" tanya Musaham Ho lagi. "Tentu saja," jawab Song Chong-won. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. "Tapi aku tidak boleh memberikannya begitu saja. Hal itu justru membuatku lebih mencurigakan." Lalu lanjut berkata, "Saya tahu betul harus apa, akan tetapi..." "Tetapi?" tanya Musaham Ho yang tidak mengerti. "Saya telah mengundang banyak orang karena ini. Jadi saya merasa kurang enak memberikannya begitu saja," ujar Song Chong-won. Yang kemudian lanjut berkata dengan lantangnya kepada semua orang, "Jika saya memberikan kepada tetua tertinggimu, apakah yang lain tidak keberatan?" "Lancang," saut Musaham Ho yang kemudian mengeluarkan aura bertarungnya. Lalu sambil melepaskan aura pembunuhnya, Musaham Ho berkata, "Apa kau mengaduku dengan orang-orang ini? Kau berencana memulai pertikaian baru sambil memilikinya?" "Pria kecil seperti saya tidak berani memiliki niat seperti itu," saut Song Chong-won. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, "Setidaknya, ini cukup menghapus kecurigaan." Lalu kemudian kembali berkata dengan lantangnya, "Jika tidak ada yang keberatan, saya akan memberikan penunjang hidup kepada tetua tertinggimu sekarang juga." Kemudian Song Chong-won memberikan sekantung penunjang hidup kepada Musaham Ho. Saat Musaham Ho ingin mengambilnya, tiba-tiba kaik pancing mengganggu Musaham Ho yang membuatnya tak jadi menerima hal itu. "Siapa yang berani mengganggu urusan sang penguasa?" ujar Musaham Ho dengan lantangnya. "Penguasa, raja, jika kau adalah raja, maka aku dewa," imbuh sekelompok orang bertopi jerami memasuki lokasi kejadian. "5 laut. 5 laut turut hadir," seru orang-orang yang melihat kedatangan kelompok ahli bela diri itu. "Apa kalian tidak tahu, ikan akan mati jika terlalu lama di darat?" ujar Musaham Ho yang melihat kelompok itu datang. "Pengandaian itu juga berlaku bagimu yang berasal dari neraka. Sebaiknya kau mati dan kembali ke tempatmu seharusnya," ujar pemimpin 5 laut. Yang kemudian lanjut berkata, "Jangan khawatir, Song Chong-won sang pedang halilintar, percayakan saja pada kami. Meskipun harus ada bayarannya. Kudengar barangnya ada 3 kan. Bekerja samalah dengan kami, saat kita lolos, 1 bisa kau miliki." Mendengar hal itu Song Chong-won tersenyum untuk berpura-pura tertarik. "Kau berani membuat kesepakatan di hadapanku," ujar Musaham Ho yang membuat Song Chong-won terkejut. Lalu lanjut berkata lagi, "Siapa lagi yang berani menantangku selain 5 ikan amis ini? Keluarlah, tidak perlu bersembunyi." Orang yang berada di dekat lokasi kejadian pun berpikir dalam hati, "Dewa Iblis 2 jari dan 5 lautan. Kemenangan kami sangat kecil. Tapi mungkin saja. Masih ada kemungkinan, meskipun harus ada korban." "Dewa Iblis 2 jari dan 5 lautan," ujar seseorang yang mulai memasuki arena baku hantam. Yang kemudian lanjut berkata, "Jika masih tersedia, izinkan orang tua ini ikut serta." "Orang bungkuk. Gada besi," pikir 5 lautan dalam hati yang sedikit terkejut. "Bahkan monster tua hadir," saut Musaham Ho yang melihat itu, sambil berpikir dalam hati. "Itu monster tua dari 7 pegunungan." Di sisi lain, MC kita yang melihat itu dari kejauhan berpikir dalam hati.
Sepertinya tak akan berakhir dengan sekedar diskusi. Kenapa aku sangat tertarik? Kalau mau bertarung, cepatlah. Supaya kami punya kesempatan buat kabur. Melihat banyaknya master yang berkumpul, aku merasa ragu memegang barang ini sendirian. Ujar Song Chongwon. Yang kemudian lanjut berkata, aku tidak tahu harus diberikan ke siapa, tapi siapapun yang memilikinya berhutang satu kepadaku. Jika kesepakatanku diterima, akan kutaruh di sini. Tolong persetujuan kalian, ujar Song Chongwon yang menaruh kantung penunjang hidup di tengah-tengah. Musa Hemho, 5 lautan dan monster tua dari 7 pegunungan yang melihat kantung itu ditaruh di tanah pun terkejut dan segera bersiap. 5 lautan kemudian melancarkan kail pancingnya untuk mengambil kantung penunjang hidup. Saat kantung penunjang hidup itu berhasil dikaitkan, tiba-tiba monster tua dari 7 pegunungan memotong tali kail pancing dengan gada besinya sambil berkata, "Takkan kubiarkan." Yang kemudian langsung dengan cepat dijentik oleh Musa Hemho hingga terpental ke arahnya. "Akulah pemiliknya," ujar Musa Hemho yang melihat itu dengan tersenyum. Teknik bela diri iblis memang tidak sembarangan. Dia memakai teknik hampa. Pikir 5 lautan yang terkejut. Dan langsung menganyunkan tongkat pancingnya sambil berpikir dalam hati. Tapi, saat kantung penunjang hidup itu ingin diambil oleh Musa Hemho, dengan tiba-tiba terpental kembali oleh hantaman dari tongkat pancing 5 lautan. Monster tua dari 7 pegunungan yang melihat itu pun langsung menghantamkan gada besinya ke arah kantung penunjang hidup yang terpental. Hingga membuat kantung penunjang hidup itu terpental ke atas menuju ke arahnya. Tak tinggal diam, Musa Hemho yang melihat itu juga langsung dengan cepat menjentikkan jurus jarinya. Yang kemudian membuat kantung penunjang hidup itu terpental kembali ke arah lain di kerumunan orang. Orang-orang yang melihat itu pun sangat antusias dan berpikir dalam hati, "Milikku. Sekarang milikku," pikir salah seorang saat mendapatkan kantung penunjang hidup itu. Namun tiba-tiba kepalanya langsung terhantam oleh serangan dari kelompok lainnya, yang membuat kantung penunjang hidup itu kembali terpental jauh. Melihat kantung penunjang hidup tergeletak di tanah, orang-orang yang sudah dibutakan dengan ambisi, kembali mencoba merebut dengan antusiasnya. Suasana menjadi sangat kacau, orang-orang mulai berebut kantung penunjang hidup yang dibagikan oleh Song Chongwon. Mereka berdesak-desakan, berusaha untuk mendapatkan kantung tersebut. Suasana menjadi semakin mencekam, dengan orang-orang berusaha untuk mendapatkan kantung penunjang hidup tersebut. Saat salah seorang mendapatkan kantung penunjang hidup itu, dengan cepat kepalanya langsung melayang ditebas oleh seseorang yang mencoba merebut. Dan kembali saat orang itu mendapatkannya, dan berlari menjauh dari lokasi, tiba-tiba ditusuk dari belakang. Lalu tangan yang memegangnya ditebas hingga terpotong, dan kemudian direbut kembali oleh rekannya, yang kemudian mencoba untuk melarikan diri dari lokasi. Namun lagi-lagi orang yang membawa kantung penunjang hidup itu, dengan cepat dan tiba-tiba kepalanya langsung terhantam oleh serangan seseorang. Yang membuat kantung penunjang hidup itu kembali terlepas dan terpental lagi. Dan menjadi rebutan kembali oleh kelompok-kelompok ahli bela diri. Di sisi lain, MC kita yang melihat itu pun berpikir dalam hati. Tempat ini sudah mirip neraka. Orang bilang, rasa takut adalah emosi itu terbesar manusia. Tetapi salah. Saat ini, keserakahan jauh melampaui rasa takut. Selagi keasliannya belum terbukti. Setiap detiknya sangatlah berharga. Sekali kelompok kuat terlibat, pasti akan semakin kacau. Kami harus menjauh sekarang juga. Di sisi lain, Musa Hemho yang melihat itu pun dengan geram berkata dengan lantangnya, "Hadapilah takdir kalian." Yang kemudian langsung memberikan jurus jentikan jarinya, yang membuat orang-orang yang memperebutkan kantung penunjang hidup itu terkapar tak bernyawa. Tak hanya di situ, 5 lautan pun ikut mengamuk dengan tongkat pancingnya, dan jaringannya yang mulai disebar untuk menangkap orang-orang. "Siapa lagi? Apa ini?" seru orang-orang yang tertangkap oleh jaring 5 lautan. Yang kemudian dengan cepat langsung ditusuk oleh tombak dari 5 lautan,
hingga membuat mereka tak bernyawa. Dan jebakan 5 lautan pun disebar untuk menjebak orang-orang yang ada di sekitar dan langsung dihabisi oleh salah satu anggota 5 lautan. Lari, ujar MC kita sambil berlari memberikan instruksi kepada Mohawk Hua. Yang tanpa disadari oleh MC kita yang berlari, kantung penunjang hidup yang terpental itu mendekati MC kita yang berlari. Dan membuat MC kita terkejut oleh kantung penunjang hidup yang jatuh di hadapannya. Penunjang hidup, pikir MC kita dalam hati sambil menelan ludah. Namun tiba-tiba seorang datang mendekat di hadapan MC kita, yang membuatnya terkejut. Orang itu dengan cepat langsung menendang kantung penunjang hidup itu. Yang membuat para pengejar kantung penunjang hidup itu berkata, "Tidak di sini, sebelah sana, arah sini." Kemudian orang yang menendang kantung penunjang hidup itu berkata, "Lama tak berjumpa Bos Noh." "Kakak Goak Noh, kenapa kau di sini?" saut MC kita yang terkejut. "Lebih baik, kita pergi dari sini dulu," ujar Goak Noh. "Benda itu," saut MC kita. "Jangan merasa kecewa, kau pasti tahu betul, keserakahan takkan membawa kebaikan bukan?" ujar Goak Noh. "Maaf, keserakahan sempat menguasaiku walaupun benda itu tidak kuincar. Ayo pergi, kita takkan tahu apa yang terjadi," saut MC kita. Kemudian MC kita meninggalkan lokasi itu dengan Goak Noh dan Mohawk Hua. Scene beralih di sebuah restoran. "Sunyi sekali," ujar Gi Jong Ryun. "Prosesnya dilakukan perlahan-lahan," saut orang diutus. "Katamu mudah, tapi ternyata terkendala juga kan?" tanya Gi Jong Ryun. "Mereka hanyalah ikan teri. Separuhnya telah berhasil dikuasai hanya oleh pasukan depan," jawab orang itu. "Berarti mereka tidak sembrono, mereka tahu siapa kita. Mereka hanya mencoba berlindung," ujar Gi Jong Ryun. "Maka mereka sama saja ketakutan," saut orang itu. "Kalau begitu kita ambil saja semuanya," ujar Gi Jong Ryun. "Andai saja tempat itu bukan pekarangan Asosiasi Naga Langit, kalian pasti bisa membereskan mereka dengan cepat," saut orang itu. "Caramu bicara dari tadi sangat menegaskan mereka bukanlah ikan teri. Walaupun anjing menggonggong di depan kurungan harimau, mereka akan tetap tersentak mundur waktu didekati," ujar Gi Jong Ryun. Yang kemudian lanjut berkata, "Aku yakin mereka menyiapkan perangkap untuk kita. Mereka memancing kita beraksi di siang bolong." "Kau tahu apa yang terjadi jika kita terjebak?" tanya Gi Jong Ryun. "Jika warga tahu, maka Asosiasi Naga Langit takkan tinggal diam," jawab orang itu. "Setelah itu apa mereka akan tetap melindungi kita?" tanya Gi Jong Ryun lagi. "Mungkin itu bukan pertanda baik." Tentu saja," jawab orang itu. "Kita kirimkan asasin saja, bunuh mereka terlebih dahulu," ujar Gi Jong Ryun. "Terima kasih bos," saut orang itu. "Tak perlu sungkan, aku justru untung jika wilayahnya meluas," ujar Gi Jong Ryun. Chapter beralih kembali ke wilayah Asosiasi Naga Surgawi. Kakek kembar yang kabur dari kediaman keluarga Li telah sampai di wilayah Asosiasi Naga Surgawi dan saling berdiskusi. "Apa tidak masalah? Haruskah kita kembali?" "Tidak, kita sudah bersusah ke sini." "Benar juga, melihat anak-anak spesial itu membuatku terlalu bergembira. Ditinggal saja, mereka sudah pandai mawas diri. Setelah bersama kita, bukankah mereka akan sepenuhnya punya sayap untuk terbang? Ayo kita wujudkan secepatnya," ujar kakek kembar yang mulai melangkah mencari Gung Hyun dan Gung Myung. Namun tiba-tiba seseorang berkata, "Ternyata benar kalian berdua." Mendengar hal itu, kakek kembar langsung menoleh ke arah sumber suara. Dan terlihat kakek tua penyapu jalanan telah membuntuti mereka. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.